Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa Ibu, hari ini seperti janji Ibu, kita akan review materi kita dari KD 5 sampai KD 8. Nah, KD 5 kita akan membahas tentang proses masuk perkembangan penjajahan bangsa Eropa atau kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Nah, di sini ada 4 tujuan ya, namun kita bahas 3 dulu. Nah, poin pertama, kalian harus dudukkan dulu pengertian kolonialisme dan imperialisme. Nah, kalau kolonialisme itu sifatnya menambah wilayah baru sebagai tempat tinggal. Kalau imperialisme itu mendirikan pemerintahan di wilayah tersebut. Jadi anak Ibu, pada poin A ini kalian harus paham konsep kolonialisme dan imperialisme. Kemudian poin B, kita mau lihat faktor-faktor lahirnya kolonialisme di Indonesia ya. Nah, pertama itu munculnya Renaissance di Eropa Barat. Nah, Renaissance itu sendiri itu diartikan suatu paham untuk mempelajari kebudayaan yang telah maju. Dalam hal ini adalah kebudayaan Romawi dan Yunani. Jadi kebudayaan yang maju itu Romawi dan Yunani. Apa inti dari Renaissance? Yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan. Salah satunya apa? Yaitu penemuan teknologi, diantaranya adalah kompas. Nah, kompas itu sangat digunakan dalam pelayaran samudra. Jadi inti dari Renaissance, berkembang ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan ditemukanlah teknologi kompas yang digunakan dalam pelayaran samudra. Kemudian poin yang keduanya yaitu berkembangnya gerakan merkantilisme. Nah, merkantilisme itu diartikan sebagai satu paham di negara, tepatnya di Eropa ya, yang menjadikan logam mulia sebagai standar kesejahteraan dan kekuasaan negara. Jadi dengan adanya standar kesejahteraan itu diukur dari logam mulia, maka bangsa Eropa, dalam hal ini ada Portugis, Spanyol dan lain-lain, itu berlomba-lomba mencari daerah penghasil dari logam mulia itu sendiri. Jadi dengan adanya penguasaan logam mulia, mereka beranggapan mereka adalah orang-orang yang terpandang. Nah, jadi merkantilisme ini memberikan arti yang terpandang itu adalah negara yang terpandang itu adalah negara yang menguasai logam mulia. Kemudian poin yang ketiganya yaitu menyebarnya buku Imago Mundi karya Marco Polo. Nah, buku Imago Mundi itu menceritakan tentang kekayaan dan keindahan dari dunia timur. Nah, dengan adanya buku ini menjadikan inspirasi bagi bangsa Eropa atau pelaut Eropa untuk melakukan atau membuktikan dari buku tersebut, benar enggak dunia timur itu indah. Kemudian ada namanya teori heliosentris dari Copernicus. Nah, teori heliosentris itu teori yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Nah, ini memberikan inspirasi bagi bangsa Eropa untuk membuktikan dari teori tersebut, benar enggak bumi itu bulat. Maka mereka melakukan pelayaran dari arah yang berbeda, yang satu ke selatan, yang satu ke utara. Nah, nanti bertemu di Maluku. Kemudian yang kelima itu adalah penguasaan Konstantinopel. Nah, anak ibu harus tahu bahwa Konstantinopel itu adalah sebagai pusat rempah-rempah bagi bangsa Eropa. Nah, ketika dikuasai oleh Turki Utsmani, ini membuat bangsa Eropa kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah. Hal hasil bagaimana caranya? Tentu dengan cara mencari wilayah yang berhasil dari rempah-rempah tersebut. Salah satunya adalah Indonesia. Kemudian yang keenam yaitu adanya keinginan untuk mewujudkan semangat 3G. Semangat 3G itu ada diantaranya gold, ada glory, ada gospel. Gold itu emas, berarti artinya di sini adalah mencari kekayaan. Glory itu adalah mencari kejayaan. Gospel itu adalah menyebarkan agama Nasrani. Nah, itu adalah ada 6 faktor yang mempengaruhi lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Kemudian poin yang ketiganya dari KD 5 ini adalah penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Nah, bangsa Barat di Indonesia ini ada diantaranya Portugis yang pertama datang ke Indonesia itu ingat ya, yaitu Portugis pada tahun 1511. Kemudian yang kedua itu disusul oleh Spanyol pada tahun 1521. Kemudian yang ketiga yaitu bangsa Belanda yaitu pada tahun 1596.
Kemudian yang keempat yaitu Inggris pada tahun 1811. Jadi ada 4 negara penjajah Eropa di Indonesia. Nah, sekarang kita bahas yang pertama itu bangsa Portugis. Nah, di bawah Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511 bangsa Portugis itu berhasil menguasai Malaka. Kemudian kedatangan mereka itu mendapat perlawanan dari bangsa Malaka dengan cara apa? Dia itu bekerja sama dengan Raja Demak. Nah, setelah di Malaka kemudian bangsa Portugis datang ke Maluku yaitu pada tahun 1512. Nah, apa yang mau ingat di sini? Yang pertama, apa yang dilakukan oleh bangsa Portugis di Maluku tersebut? Nah, yang dia lakukan adalah Portugis mendirikan sebuah benteng yang diberi nama Benteng Santo Paulo. Nah, itu yang harus kamu ingat. Selain dia melakukan monopoli perdagangan, Portugis juga membuat satu benteng namanya Benteng Santo Paulo. Nah, kemudian bangsa yang kedua yaitu bangsa Spanyol. Nah, wilayah yang didatangi Spanyol pertama itu adalah Maluku pada tahun 1521 yang dipimpin oleh Juan Sebastian dan del Cano. Kemudian karena Portugis sudah datang ke Maluku, Spanyol datang ke Maluku, akhirnya mereka bertemu. Nah, agar tidak terjadinya persaingan, maka dilakukanlah namanya Perjanjian Saragossa, yaitu pada tahun 21. Isinya apa? Yaitu pembagian daerah perdagangan, yang mana sebelah barat dikuasai oleh Portugis dan sebelah timur oleh Spanyol. Nah, kenapa? Karena mereka bertemu, dan untuk mengantisipasi adanya semangat kompetisi di sini, persaingan, maka dibuatlah sebuah perjanjian namanya Perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa itu adalah perjanjian perdagangan antara Portugis dan Spanyol. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat poin selanjutnya ya dari modul masih KD 5 ya. Kita masuk ya. Penjajahan yang ketiga itu adalah penjajahan Belanda. Anak ibu, ini selalu ibu wanti-wanti untuk kalian. Belanda itu terdiri dari dua, ada Belanda VOC, ada pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda itu terbagi lagi, ada pemerintahan Hindia Belanda jilid 1 yang dipimpin oleh William Daendels. Kemudian ada pemerintahan jilid 2 yaitu dikuasai oleh kaum liberal ya, orang-orang liberal. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Nah, wilayah yang pertama yang diduduki oleh Belanda itu adalah Banten. Nah, di bawah Cornelis de Houtman. Kemudian yang keduanya yaitu Jacob van Lex ya, yaitu pada tahun 1598. Kemudian dalam perjalanan Belanda ini mendirikan satu kongsi dagang yang dikenal dengan VOC atau Verenigde Oost-Indisch Compagnie ya. Ini gunanya untuk apa? Itu mengantisipasi adanya persaingan dengan kongsi dagang lain yang dibuat oleh Inggris yaitu EIC. Nah, kemudian apa yang mau kita lihat? VOC itu berdiri sekitar tahun 1602 yang dipimpin langsung oleh Peter Zun Kun ya, atau JP Kun. Nah, kemudian VOC memiliki hak istimewa yang dikenal dengan hak oktroy. Kemudian apa tindakan VOC? Yang pertama adalah membuat monopoli perdagangan yang sangat merugikan rakyat. Kemudian ada tindakannya itu Hongi Toksten atau pelayaran Hongi. Pelayaran Hongi itu sendiri bisa kamu baca, pelayaran yang menyusui pantai yang dilengkapi dengan angkatan perang untuk mengawasi para pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempahnya ke pedagang lain. Kemudian ada ekstirpasi, kemudian ada kontingenten, kemudian ada Felipe Leferanti, kemudian ada Prienger Stessel. Nah, masing-masing pengertiannya silahkan kamu kuasai di modul tersebut. Nah, kemudian kita masuk Belanda, pemerintahan yang Belanda jilid 1 ya, itu di bawah William Daendels. Nah, apa yang mau kita lihat di sini? Apa tindakan-tindakan Daendels di Indonesia? Nah, di bidang pertahanan, apa diantaranya? Yaitu meningkatkan jumlah prajurit. Kemudian membangun jalan raya dari Anyar sampai Panarukan dan seterusnya. Bisa kamu baca ya.
Terus di bidang pemerintahan, apa yang dia lakukan? Kemudian bidang ekonomi, apa yang dia lakukan? Dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke penjajahan berikutnya adalah bangsa Inggris. Nah, kamu harus dudukkan di sini. Ternyata ada perpindahan penjajahan dari Belanda ke Inggris. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, itu harus kamu dudukkan. Nah, Belanda dan Inggris itu melakukan pertempuran yang mana Inggris yang tampil sebagai pemenang di sini. Nah, dari menangnya Inggris dalam perang Eropa antara Belanda dan Inggris ini akhirnya memberikan wilayah Indonesia sebagai jajahan Belanda ke Inggris. Nah, dalam satu perjanjian namanya adalah Kapitulasi Tuntang dekat Salatiga ya. Isinya tentang penyerahan Jawa, Palembang dan Makassar kepada Inggrisnya. Jadi latar belakang kenapa kenapa Belanda menyerahkan Indonesia ke Inggris itu dikarenakan Belanda kalah perang di Eropa ya, perang Eropa ya. Nah, akhirnya apa? Wilayah jajahan Belanda diberikanlah ke Inggris. Wilayah jajahan Belanda apa? Yaitu Indonesia. Makanya berpindahlah ke Inggris. Nah, kesepakatan itu namanya Kapitulasi Tuntang. Nah, apa yang dilakukan Inggris? Nah, Inggris diantaranya adalah di bidang pemerintahan, yaitu menghapus segala bentuk penyerahan wajib atau kerja paksa, mengadakan perubahan sistem pemerintahan penguasa bumi putra diganti dengan sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat dan seterusnya. Nah, kemudian di bidang ilmu pengetahuan, nah Raffles itu adalah seorang peneliti, seorang ilmuwan ya, makanya bunga Rafflesia itu diambil dari namanya sendiri, yaitu Thomas Stamford Raffles. Nah, Raffles, kamu harus ketahui bahwa Raffles itu adalah seorang intelek dan seorang ilmuwan. Nah, apa kebijakan yang dia ambilkan? Pertama itu membangun Kebun Raya Bogor sebagai pusat penelitian, dan sebagai orang yang terdidik tentu dia sangat haus dengan namanya penelitian. Kemudian menemukan bunga Rafflesia arnoldii, kemudian menulis buku History of Java, dan kemudian meneliti jenis tumbuhan. Nah, makanya beda ya dengan pemerintahan sebelumnya. Raffles ini adalah salah satu tokoh kolonial yang memang berkonsentrasi kepada pusat penelitian. Kemudian kita masuk pemerintah kolonial Hindia Belanda jilid 2. Jilid satunya tadi di William Daendels. Nah, sekarang kita masuk jilid 2-nya, yaitu pada orang-orang liberal ya, atau orang yang lebih maju. Nah, apa kebijakannya? Kebijakan yang pertama adalah sistem tanam pasa. Nah, kemudian sistem usaha swasta, artinya apa? Di sini adalah membuka usaha bagi bisnis swasta ya, untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian ada politik balas budi. Politik balas budi itu adalah politik yang dilakukan oleh Van de Venter untuk membalas semua kebaikan bangsa Indonesia terhadap Belanda. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan adanya edukasi, irigasi, dan imigrasi. Edukasi adalah salah satu peluang bagi bangsa Indonesia untuk mengenyam pendidikan. Itu asal usul kenapa kenapa Indonesia dapat melahirkan para intelektual. Salah satunya adalah dengan adanya politik etis, terutama di bidang edukasi. Ini memberi peluang bagi bangsa Indonesia untuk mengenyam pendidikan walau belum rata, hanya pada golongan priai atau golongan tertentu saja. Oke, sekarang kita masuk KD 6 ya. Kita masuk KD 6. Apa yang mau kita bahas? Tadi kita udah bahas tentang kolonialisme dan imperialisme. Nah, sekarang kita mau bahas tentang dampak dari kolonialisme itu sendiri dan lahirnya pergerakan nasional. Nah, dampak ini tidak perlu Bu bacakan. Ibu rasa kalian dengan membaca kalian bisa paham itu. Nah, apa perubahan dalam bidang politik? Kemudian apa perubahan dalam bidang ekonomi? Apa itu perubahan di dalam bidang sosial? Kemudian apa perubahan di bidang pendidikan? Itu adalah dampak dari kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Nah, kemudian, ini bisa kamu lihat satu-satu ya. Ini Ibu bahas, kamu bisa baca.
Kemudian kita masuk yang ke KD6 yang pergerakan ya. Nah, ini sejarah kenapa adanya pergerakan nasional. Tadi kita udah bahas tentang salah satu kebijakan yang dibuat oleh Van Deventer untuk membalas budi kebaikan bangsa Indonesia terhadap Belanda, itu adalah ada dibukanya edukasi. Nah, dibukanya edukasi atau peluang pendidikan bagi sebagian anak Indonesia itu telah melahirkan tokoh-tokoh pergerakan dan pemuda yang memikirkan nasib Indonesia yang bebas ke depannya dari penjajahan Belanda. Nah, pergerakan artinya di sini adalah adanya perubahan yang berupa pergerakan. Pergerakan itu sendiri merupakan satu perjuangan yang dilakukan oleh tokoh intelektual untuk mencapai kemerdekaan dengan menggunakan organisasi. Nah, mana organisasinya? Ada Budi Utomo, ada Serikat Islam, ada Indis Party, ada Partai Komunis, ada Muhammadiyah, ada Nadatul Ulama, ada PNI, Partai Nasional Indonesia, ada Taman Siswa, ada Gerakan Wanita, dan ada Gerakan Pemuda. Nah, Gerakan Pemuda ini yang nantinya melahirkan dari Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda kemarin sudah Ibu minta tugasnya dan hanya sedikit ya, tapi tidak masalah ya bagi Ibu. Untuk ini Ibu tidak akan minta-minta lagi, kalian terima saja nilai apa adanya. Oke, sekarang kita masuk KD yang ke-7, yaitu tentang proklamasi ya. KD yang ke-7 kita yaitu tentang proklamasi. Nah, sebelum kita masuk proklamasi, kalian harus tahu dulu apa sebenarnya proklamasi atau pengertian proklamasi. Bisa kita baca. Proklamasi merupakan pernyataan kemerdekaan untuk lepas dari penjajahan. Pernyataan ini dibacakan pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Nah, kemudian apa peristiwa yang mendahulunya? Ada diantaranya adalah kekalahan Jepang dan kekosongan kekuasaan. Nah, kekalahan Jepang itu melawan Amerika ya pada Perang Dunia Kedua. Akhirnya apa? Kosong pemerintahan, Jepang kalah. Hiroshima dan Nagasaki dibom. Akhirnya apa? Tentu konsentrasinya ke daerah yang dibom oleh Amerika tersebut. Akhirnya apa? Dampaknya bagi Indonesia ini adalah kesempatan untuk kita untuk melakukan satu gerakan namanya proklamasi. Kemudian ini bisa kamu baca ya. Peristiwa Rengas Dengklok. Yang harus kamu tahu tentang peristiwa Rengas Dengklok itu adalah peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta untuk apa? Untuk menyegerakan adanya proklamasi, sehingga ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda untuk menyelenggarakan proklamasi. Kemudian yang ketiga itu adalah perumusan teks proklamasi. Nah, yang harus kamu ketahui di sini adalah teks proklamasi itu siapa yang membacakan, siapa yang merumuskan Ahmad Subarjo. Siapa yang mengetik itu adalah Syuti Malik. Nah, siapa yang membacakan itu adalah Soekarno. Pelaksanaannya ini mengenai pembacaan itu dilaksanakan di mana? Nah, yaitu tepatnya di Pegasan Timur nomor 56. Di sanalah Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Nah, terus setelah kita merdeka, terus apa maknanya bagi kita? Di bidang politik kita merdeka ya. Merdeka untuk mendirikan satu pemerintahan Indonesia sendiri. Jadi tidak ada lagi penjajahan atau pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Kita sudah berdiri sebagai negara merdeka, yaitu negara Indonesia. Kemudian di bidang ekonomi, nah Indonesia bebas membuat perekonomian sendiri, lepas dari ekonomi yang di bawah naungan Belanda maupun juga Jepang. Begitu juga bidang sosial, bidang pendidikan. Artinya di sini maknanya adalah kita merdeka secara ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Nah, dulunya pendidikan hanya terbatas kepada golongan tertentu, maka pendidikan hari ini sudah merata ke seluruh rakyat Indonesia. Itu maknanya proklamasi bagi kita. Nah, kalau kita tidak proklamasi, Ibu tidak yakin kita akan bisa mengenyam pendidikan sebebas dan seluas ini. Nah, silakan kamu manfaatkan pendidikan yang bebas seperti ini. Kemudian poin B adalah pembentukan Badan Kelengkapan Negara.
Nah, setelah kita proklamasi, tentu kita akan mendirikan satu negara. Nah, di dalam negara tentu harus ada presiden, ada undang-undang, kemudian ada alat kelengkapan negara, kemudian ada menteri, kemudian ada wilayah. Nah, proses ini itu dilakukan pada sidang PPKI. Nah, silakan kamu baca di sidang PPKI 18 Agustus tentang apa, 19 Agustus tentang apa, 22 Agustus tentang apa. Nah, semua ini menceritakan tentang kesiapan untuk badan kelengkapan negara, mulai dari presiden, undang-undang dasar yang dipakai, tentang anggota legislatif, dulu namanya Komite Nasional nak ya, nah sekarang namanya DPR. Terus tentang kementerian, terus tentang badan kelengkapan negara, alat negara, nah dulu namanya Badan Keamanan Rakyat, sekarang namanya TNI dan Polri. Nah, oke, berasa cukup ya. Nah, kemudian kita bahas tentang tentang KD8 ya. KD8 itu, nah ini tentang perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, walaupun kita sudah merdeka, ternyata masih ada gangguan-gangguan untuk bangsa Belanda menguasai kembali, yaitu dengan adanya hadirnya sekutu yang nanti dibonceng oleh nikah. Nah, makanya kita perlu perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Dengan cara apa? Dengan cara dua ya, ada dengan cara perjuangan fisik atau pertempuran atau istilah lain konfrontasi, dan ada dengan caranya itu adalah dengan diplomasi. Nah, dengan pertempuran itu ada diantara pertempuran Surabaya, ada pertempuran Piagam Semarang, ada Bandung Lautan Api, dan ada pertempuran Medan Area, terus ada peristiwa Merah Putih di Manado. Kemudian terus ada agresi militer Belanda 1, Belanda 2, dan serangan umum 1 Maret. Nah, dengan perjuangan diplomasi berarti dengan adanya kesepakatan atau perjanjian. Nah, dengan perjanjian apa saja? Ada perjanjian Hogu, ada perjanjian Renville, Linggarjati ya, kemudian Rumroyen, dan ada KMB. Nah, masing-masing silakan kamu baca apa sebenarnya isi dari perjanjian tersebut. Berasa ini poinnya cukup bisa dipahami jika kamu mau membaca. Jadi KD8 itu hanya membahas tentang upaya bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan baik dengan cara pertempuran maupun dengan cara perjanjian atau diplomasi. Oke, Ibu rasa cukup untuk pertemuan review kita hari ini. Jadi materi penjelasan ini itu adalah materi kita untuk ujian semester, yaitu dari KD5 sampai KD8. Nah, jika ada pertanyaan silakan nanti kalian WA Ibu atau kita bahas di grup kita saja. Oke, cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.